Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat, semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam rahmat, selalu dalam ma'unah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini kami akan menceritakan tentang kisah karamah dari Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid adalah salah satu kiai yang masyhur di kota Pasuruan. Di antara kemasyhuran beliau disebabkan banyak karamah yang dimiliki oleh beliau yang nampak bagi para jemaah, para tamu, para hadirin, para khatam yang selalu menemani beliau. Selaku kiai besar, beliau tidak pandang bulu di dalam menerima para tamu, baik pejabat, para ulama, para kiai, bilkhusus para habaib, tentu sangat beliau muliakan dan sangat beliau hormati. Begitu juga dari masyarakat awam pun beliau dengan senang hati menerima. Masyarakat selaku orang yang ingin mendapat keberkahan, menta'zimi ulama, kadang juga membawa oleh-oleh dari beragam tamu-tamu yang datang kepada beliau. Ada yang ingin minta doa terhadap kesembuhan daripada keluarganya yang sakit. Ada yang minta doa agar usahanya diberi kelancaran dan keberkahan. Macam-macam keluhan yang disampaikan oleh para tamu. Juga ada yang ingin mengundang beliau pada suatu acara dan hajat tertentu. Semuanya didengarkan dan diterima dengan baik oleh beliau. Setelah para tamu selesai mengutarakan maksud dan tujuannya, biasanya para tamu sebelum pulang juga disuguhi berbagai makanan ringan dan juga kadang ada nasi. Selesai para tamu mengutarakan maksud dan tujuannya dan selesai menyantap suguhan makanan, biasanya para tamu segera minta izin untuk kembali ke kampung atau ke rumahnya masing-masing. Tak lupa para tamu pun juga menyelipkan salam template kepada beliau sebagai rasa takzim dan untuk menghormati ulama, sebagaimana tradisi yang ada di masyarakat kita. Semuanya itu diterima oleh beliau, meskipun beliau juga tidak menginginkan hal tersebut. Penerimaan ini tiada lain sebagai bentuk rasa menghormati beliau kepada para tamu yang menginginkan untuk memberikan sesuatu kepada kiai. Ada salah satu tamu yang memberikan uang kepada beliau sejumlah 1.000 rupiah, di mana uang ini di saat itu sangatlah besar. Mungkin jumlahnya kalau sekarang hampir setara dengan 1 juta. Setelah para tamu selesai dan pulang semua, mendadak kiai memanggil pembantunya atau khodimnya yang bernama Suud. Beliau tahu
Su'ud ambilkan panci, lalu masukkan uang ini ke dalam panci dan isilah panci itu dengan air. Su'ud yang menerima perintah seperti itu juga merasa heran karena uang buat apa di dalam panci, ditaruh di dalam panci. Berkecamuk pikiran Su'ud di dalam hatinya. Lalu Su'ud pun memberanikan diri untuk menyampaikan keluhannya. Kiai, kalau uangnya ditaruh ke dalam panci, apa nanti tidak basah? Keluh Su'ud yang disampaikan kepada Kiai Hamid. Kemudian Kiai Hamid menjawab, "Wis tala dikongkon Kiai kok ngono. Sudah laut, kalau disuruh Kiai tak usah membantah seperti itu. Masuk uang itu ke dalam panci, nanti kamu tutup dengan kain, dan kalau sudah selesai setelah zuhur kamu laporan ke saya." Perintah Kiai Hamid kepada Su'ud. Setelah zuhur, Su'ud pun membuka panci yang di dalamnya ada uang. Namun alangkah kagetnya Su'ud melihat uang yang ada di dalam panci telah berubah bentuknya. Dan yang lebih aneh, air yang ada di dalam panci berbau tidak sedap. Baunya seperti telur busuk. Tergopoh-gopoh, Su'ud kemudian mendatangi Kiai Hamid. Telah ada di hadapan Kiai Hamid sebelum mengaturkan. Kiai Hamid buru-buru berucap kepada Su'ud, "Su'ud, kamu sudah tahu tentang isi panci tersebut. Itu adalah gambaran dari uang yang haram. Uang haram itu ibarat sesuatu yang busuk. Jika dikonsumsi masuk ke dalam perut, maka akan berbahaya bagi kesehatan kita. Juga akan berbahaya kepada dunia kita selanjutnya. Lebih-lebih dia akan bahaya untuk akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak." Demikianlah cerita karomah dari Kiai Hamid Pasuruan yang dapat mengetahui asal-usul dari uang yang haram. Semoga cerita ini memberi manfaat kepada kita bersama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.